rusa tersebut memanggil Nabi dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita jangankan kasih rusa, apapun yang Nabi minta kita berikan. Ini Arab Badui enggak dikasih. Jangan ya Rasulullah. Membawa kita sampainya ke dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada darah daging baginda Nabi Muhammad SAW, para zuriyah Nabi SAW, wabil khusus Fadilatul Sayyid Al-Habib Al-Am Al-Hali Al-Habib Abdullah Fahmi bin Alwi Al-Attas, Fadilatul Sayyid Al-Habib Haikal bin Ahmad Al-Attas, Al-Habib Furqan Al-Adrus, Ata'an Allah bituli hayati syarifah. Semoga kita semua dikumpulkan di dunia bersama para zuriyah Nabi, dan insya Allah kita dikumpulkan di dalam syurga bersama Sayyiduna Muhammad SAW. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hussana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himani labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Badallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fa'adhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang. Insya Allah mudah-mudahan kita gunakan untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah di malam yang penuh keberkahan ini, tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah harapan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Tidak ada manusia yang disempurnakan oleh Allah di dunia ini, melainkan kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang dimuliakan di dunia ini, melainkan kemuliaan ada pada Allah. Tidak ada suatu penghormatan oleh manusia lain ke manusia yang lain, kecuali yang paling terhormat, ia adalah Allah. Titel yang diberikan oleh Allah hanya untuk beberapa para anbiya dan rasul, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diberikan titelnya Allah dengan yang dikatakan Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang penuh dengan kehormatan, Nabi yang penuh dengan kemuliaan, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia. Dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, cinta sama Rasulullah? Kalau kata orang Banda Aceh, love is blind. Betul, betul. Cinta itu buta. Cinta itu nggak kenal waktu. Yang kurang baik jadi baik, yang jauh jadi dekat, yang tinggi tetap tinggi, yang gendut jadi fitnah, yang gembrot jadi apa? Semua yang dikatakan di dunia ini, kalau katanya cinta mah semua indah, demi orang yang kita cintai. Saya mau tanya sama bapak, bapak cinta sama ibu? Jangan malu-malu pak, lepaskan saja. Bapak cinta sama ibu pak? Ada pengorbanannya? Ada pastinya. Saat melamar, berkorban bukan biaya. Gak ada uang cari walaupun itu pinjaman. Betul pak? Betul pak? Buat siapa? Buat yang dicinta, yang cintai. Tapi cintanya bapak ada batasan sama ibu? Ada? Ada bu katanya. Sekarang saya tanya ibu, nih maaf saya sebelum melanjutkan, biasanya saya kalau udah cerita cinta, omongan suami sama istri biasanya pulang sampai rumah bisa retak rumah tangganya. Ibu cinta sama bapak, ada pengorbanannya. Apa? Nyuci, ngepel, nyapu, betul? Masak, ngurus anak, ngurus suami, betul? Itu istri apa pembantu? Betul pak, betul. Masing-masing punya beban, masing-masing ada yang dikorbankan. Ada. Semua karena cinta. Kalau omongannya cinta, kita bicara cinta, nggak ada yang namanya cinta itu nggak nikmat. Nggak ada yang namanya cinta itu nggak akan pernah masuk ke dalam hati. Cinta itu pasti akan ada di dalam hati jika, ingat baik-baik, jika manusia yang kita cintai membalas cintanya kita. Betul? Neng, yang belum nikah banyak. Neng, maaf, beribu-ribu maaf. Kalau Neng cari laki-laki yang bagaimana, jangan bilang kayak saya. Karena saya sudah laku nih. Saya nggak bisa ngomong karena di sini ada om saya. Yang dicari tampan, soleh, atau kaya? Alah, dua ya. Ya pak ya. Bang, yang belum nikah banyak. Cari perempuan tuh yang pertama bang, cantik,
kaya. Bang, yang dicari perempuan apa? Cantik, kaya. Kalau ini dua nggak ada, cari di negara lain. Betul. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Nabi yang pertama dikatakan, carilah wanita yang cantik rupanya. Tuh, memperbaiki keturunan. Betul kan? Yang kedua, cari yang kaya, hartanya lihat. Berarti laki-laki matre dong Habib. Nggak bisa gitu. Laki-laki kan juga butuh modal buat usaha, betul. Kerja Bapak. Yang ketiga apa? Lihat bagaimana keluarganya. Yang keempat, bagaimana agamanya. Yang kelima, gimana akhlaknya. Kalau dari keempat ini, cantik nggak dapat, kaya nggak dapat, terus orang keluarganya nggak, agamanya kurang paham, dianya kurang beragama, tapi cari wanita yang penuh akhlak, yang bisa berakhlak dan bisa menerapkan akhlak, pasti akan timbul cinta. Tapi kalau laki-laki cari wanita yang berakhlak, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wanita sekarang kan bahaya bang, betul nggak Pak? Wanita sekarang mah, coba lihat di TikTok tuh. Yang berjilbab joget-joget, yang bercadar joget-joget. Saya lagi bilang, ini di TikTok ini banyak mudorot. Tapi insya Allah mudah-mudahan banyaknya alim ulama yang muncul di TikTok bisa jadi TikTok perkumpulan orang yang taat. Insya, walaupun tahu kapan jadinya TikTok jadi manusia yang taat. Kalau kita kembali lagi ke cinta, setiap cinta harus ada pengorbanan. Tadi sudah dikatakan, yang hidungnya pesek jadi fitnah. Yang pesek tetap pesek, yang hitam jadi kalau orangnya hitam jangan dibilang hitam, jangan manis. Betul nggak? Orang Aceh manis semua. Mulai. Atau enggak, kalau karena cinta itu hitam bisa berubah makna. Sayang, orang bilang kamu hitam, buat saya nggak masalah. Buat aku itu kamu putih yang tertunda. Cuman beda bahasanya aja. Itu karena cinta. Saya bahas ini dulu ya, antara manusia dengan manusia yang lainnya dulu. Baru nanti kita berlanjut kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi. Soalnya kalau sekarang ngajinya langsung, bisa mabuk kita. Kalau cinta ini tidak bertepuk sebelah tangan, pasti akan ada hasil bunyi. Kalau dia menjadi suatu bunyi, pasti cinta itu bersambut. Mau makan, ingat, kayak lagunya Evita Mala. Betul ya? Mau tidur, ingat. Mau bobo, ingat. Ke kamar mandi, ingat. Ingat sabun, ingat sampo. Kalau yang namanya cinta semua sudah berantakan. Yang haram dijalani, yang halal ditinggalin. Tapi kalau Allah kita ikutin dengan penerapan cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beda lagi. Tadi ibu bilang cinta sama bapak, betul kan? Bapak bilang tadi cinta sama ibu kan? Betul? Saya mau tanya, kalau ibu mati pak, kok bapak amin? Pak, ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat pak. Cintanya palsu. Ibu begitu juga, bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Nggak mau dibandingkan hitung warisan. Cintanya manusia pasti ada batasan, cuman sampainya di liang lahat. Nggak akan pernah lebih. Jika orang yang dititipkan iman, pasti cintanya akan dibawa sampai ke dalam surganya Allah.
Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Cintanya kepada umat, la ilaha illallah, enggak mandang waktu, enggak mandang lelah. Alhamdulillah kalau dibilang orang Aceh mas semuanya taat ibadah kepada Allah. Orang yang paling gemar ibadah kepada Allah orang Aceh. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Ketaatannya luar biasa. Sekarang saya mau tanya, Nabi pernah sholat sampai kakinya bengkak? Pernah kita sholat sampai kaki bengkak? Pernah. Asam urat. Betul. Kita pernah nangis di tengah malam ditinggal suami. Ini yang bikin beda antara kita dengan Nabi. Cintanya Nabi dengan kita tulus lewat hati yang paling dalam. Di dalam setiap doa umat yang disebut, di dalam sholat diniatkan untuk siapa? Umat Nabi SAW. Apapun yang dilakukan oleh Nabi semua demi umat Nabi SAW. Isra wal Mi'raj Nabi untuk siapa? Umat Nabi SAW. Allah ciptakan dunia ini untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Dan Nabi tahu betul tatkala dunia ini diciptakan, dunia ini adalah kebohongan. Harta fitnah, istri fitnah, suami, anak, mertua. Bilangin ya, mertua dikata fitnah. Semua kehidupan ini fitnah. Tapi apa yang bisa membawa ini jadi suatu kemaslahatan baik kehadapan Allah? Cinta. Kalau cinta penuh dengan pengorbanan, yang pertama Nabi berkorban buat umat. Kita pernah berkorban buat Nabi. Tinggalin tidur nyenyaknya kita bangun qiyamul lail, pernah? Jangan dijawab, cukup jawab dalam hati. Saat subuh berkumandang, kadang subuh kita kadang jam 7. Betul. Betul. Tapi mudah-mudahan orang sini mah enggak. Orang sini mah semuanya pas belum azan aja udah sholat. Kebayangkan tuh, taat luar biasa. Nggak boleh ya, tunggu azan dulu baru sholat ya. Tuh. Nabi SAW melakukan semua buat umat. Kalau kita ngomong rasa sayang dan cinta, nggak ada duanya Nabi SAW. Saya mau kisahnya dulu. Nabi SAW dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, Nabi pernah bersabda. Nabi SAW mengatakan, jika seseorang menyayangi orang lain pasti akan mendapatkan kasih sayang pula dari orang lain. Jika seseorang memberikan kasih sayangnya dengan nilai-nilai keagamaan, maka Allah yang akan membalas dengan kasih sayangnya. Kalau kita sayang dengan manusia, pasti akan mendapatkan kasih sayang kembali. Contoh, kemarin Ramadan, waktu Ramadan, ibu masak, betul. Saat ibu masak ada lebih, bisa kasih tetangga, betul? Itu namanya sayang. Bapak, saat ada tetangga datang terawih ketelatan, bapak bisa geser sedikit, ini tetangga bisa masuk ke dalam safnya. Karena apa? Sayang. Setiap kasih sayang yang telah diterapkan di dalam kehidupan pasti akan Allah balas dengan kasih sayang. Di mana? Yaumil qiyamah. Kasih sayangnya Nabi SAW. Ini saya sebelum ke Nabi ini, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu saat menjabat sebagai khalifah, melihat ada satu orang anak kecil memegang anak burung. Anak kecil memegang anak burung. Sayyidina Umar keluar dari masjid setelah dia sholat, melihat burung tersebut, tersiksa burung tersebut. Namanya juga burung masih anak-anak. Tatkala di saat itu dipanggil anak ini oleh Sayyidina Umar, wahai anakku, sini. Ada apa wahai khalifah? Itu apa di tanganmu? Ini burung wahai khalifah. Sini, aku beli burungnya, katanya. Dikasih uang oleh Sayyidina Umar, burungnya diberikan. Saat sampai ke tangan Sayyidina Umar, burung ini dilepaskan. Sampai sahabat menyatakan kepada Sayyidina Umar, setelah kejadian burung dilepaskan oleh Sayyidina Umar, ditanya sama sahabat, wahai khalifah, wahai Sayyidina Umar,
engkau sesungguhnya akan dimasukkan ke dalam surga karena engkau kedekatanmu dengan Rasulullah, karena ibadahmu kepada Allah. Apa jawaban Sayyidina Umar? Belum tentu aku dimasukkan ke dalam surganya Allah. Aku berharap berkah dari burung yang pernah aku lepaskan, dia bisa memberikan syafaatku di yaumil qiyamah. Cuman sekedar burung, tapi kebaikan manusia pasti akan dibalas oleh hewan manapun yang kita berikan kasih sayang. Contoh lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ada seekor keledai, anak keledai. Anaknya ini, keledai ini udah yatim piatu dari kecil. Keledai yatim piatu, bisa kebayang mau haram di lebaran. Keledai nggak punya ibu, nggak punya bapak. Setiap hari keledai ini duduknya di depan rumah Nabi. Ini kitabnya ada di dalam kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau ini yang namanya keledai duduk di depan rumah. Setiap pagi Nabi SAW memberikan makan makanannya. Nabi makan roti, dikunyah rotinya dengan madu sampai halus, lalu madu dan rotinya diberikan ke keledai tersebut. Setiap pagi itu yang diberikan oleh baginda Rasul SAW. Sampai sudah berapa lama keledai ini menjadi dewasa. Nabi SAW meninggal dunia. Tatkala sepeninggalnya Nabi, keledai ini setiap hari masih ada di hadapan rumah Nabi Muhammad SAW. Dan di saat 1 hari, 2 hari, 3 hari, keledai ini kok setiap hari nggak keluar Nabi. Sampai-sampai keledai ini lari menuju sumur yang cukup dalam. Turun keledainya, loncat ke dalam sumur. Sampai ulama mengatakan bahwa keledai ini frustasi, sudah tidak menggapai cintanya Nabi Muhammad SAW. Keledai saat dimana sudah tidak mendapatkan perhatian dari Nabi, kasih sayang Nabi, lebih baik keledai tersebut mati katanya. Kok kita tenang-tenang hidup di dunia belum tentu dapat kasih sayang Nabi, kok kita senang? Kita merasa nyaman kalau kita ini kayaknya dekat dengan syafaat. Tapi alhamdulillah Nabi sama kita sayangnya sampai sewafatnya Nabi. Sebelum wafatnya Nabi yang dipikirin hanya umat. Diobrol syafaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dibagi secara gratis. Salah satu hadis Nabi SAW, barang siapa yang berziarah kepadaku semasa hidup atau matiku, kata Nabi, ke Madinah, maka dia akan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Yang belum berangkat umrah mudah-mudahan diberikan rezeki untuk berangkat umrah. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan diberkahkan rezeki untuk menunaikan ibadah haji serta dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad. Habib, saya kalau bahasa Aceh nggak punya duit apa? Habib, hanapeng. Betul. Udah betul nih. Udah bisa jadi orang Aceh saya. Gak punya uang, Habib, gimana caranya kita bisa sampai ke Mekah? Bagaimana bisa berziarah ke makam Nabi? Syafaat yang kedua dikatakan oleh Nabi apa? Barang siapa yang berdoa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tam wa salatil ila akhir. Dibaca sampai akhir. Setelah itu apa kata Nabi? Barang siapa yang berdoa setelah azan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Syafaat gampang apa susah? Susah didengar mah gampang. Begitu azan subuh kita juga masih tidur. Begitu dengar zuhur kita lagi sibuk kerja. Asar lagi di jalan. Begitu maghrib suara klakson. Begitu isya ketiduran. Kapan mendengar suara azannya? Justru inilah yang membuat Nabi SAW meringankan untuk umat segera mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Kalau kita ngerasa cinta sama manusia, binatang pun cinta sama Nabi. Dan Nabi ngebales cintanya binatang. Ada seekor rusa, ada Arab Badui di zaman Nabi, hobinya itu berburu rusa. Saat dia sedang berburu rusa, ternyata yang didapati rusa yang sedang menyusui. Ini mungkin sebagian besar telah mendengar cerita ini.
Kisah ini, surah ini, Masya Allah, luar biasa. Banyak yang kenal sejarah ini. Rusa tersebut memanggil Nabi dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi ini punya mukjizat, semua mukjizat para anbiya Nabi punya. Bisa mendengar suara binatang dan paham betul apa yang dikatakan. Lalu sampai di situ Nabi SAW mencari-cari, ternyata keluar dari lisan seekor rusa. Saat sedang diikat, Nabi membantu untuk membuka ikatannya. Arab Badui, tahu Arab Badui ya? Arab Badui itu kalau kita bilang nih, ya akhlaknya kurang. Kalau ngomong seenak-enaknya. Hei, siapa tuh? Kata, saya Rasulullah SAW. Oh, ada apa ya Muhammad? Buat apa? Saya ingin membuka ikatan rusa ini. Oi, jangan. Nabi minta mau buka, nggak boleh. Kita jangankan kasih rusa, apapun yang Nabi minta kita berikan. Ini Arab Badui nggak dikasih. Jangan ya Rasulullah, hamba ini udah capek nyarinya. Ini minta izin kepadaku. Cuman mau ke belakang bukit, mau kasih susu buat anak-anaknya, mau menyusui anak-anaknya. Ya Rasulullah, engkau percaya dengan binatang? Iya, aku percaya. Dia mengatakan ia akan kembali, kata si rusa. Dia akan kembali ke tanganmu. Ya Rasulullah, jika rusa ini tidak kembali, apa jaminannya untukku, kata Arab Badui tersebut. Nabi dimintain pertanggungjawaban. Apa jawaban Nabi SAW? Jika rusa ini tidak kembali, aku jaminannya untukmu, kata Nabi SAW. Rusa mendapatkan jaminan Nabi. Dilepas rusa ini sampai ke belakang bukit menyusui daripada anak-anak, turun kembali ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, selesai sudah. Arab Badui ini tercengang melihat rusanya betul balik lagi. Jujur rusanya. Tatkala di saat itu rusa mengatakan, ya Rasulullah, anak-anakku sudah kembali kenyang, katanya. Ini Arab Badui mengatakan, wahai Rasulullah, aku lepaskan rusa ini untuk dia membesarkan anak-anaknya. Mendapatkan syafaat, rusa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Masih ada lagi binatang yang mendapatkan syafaat Nabi. Ada seekor unta, kurus untanya. Saat Nabi melangkah, unta ini nengok, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Unta ini mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Lalu unta ini berbisik di telinga Nabi, ya Rasulullah, aku ini binatang yang tersiksa. Aku merasa dizalimi. Apa yang membuatmu dizalimi, wahai unta? Ya Allah, bukan manusia yang mengadu, binatang ngadu sama Nabi didengerin. Apa yang membuatmu merasa dizalimi, wahai Nabi? Wahai Rasulullah, aku dipekerjakan cukup amat keras, namun aku tidak layak diberikan makan dengan majikanku. Ditanya oleh Nabi, siapa pemilik unta ini? Sahabat mengangkat tangan, aku ya Rasulullah, zalim. Tubna ilallah, taubat kau kepada Allah. Engkau telah berbuat zalim kepada unta ini. Unta ini telah mengadu kepadaku, dipekerjakan dengan secara keras, namun engkau kurang memberikan makan kepadanya. Apa jawaban dari sahabat ini? Ya Rasulullah, ini unta benar-benar mengadu kepadamu, maka di hari ini aku tidak akan pekerjakan untaku ini selain aku memberikan makan dengan kehidupan yang sehat. Unta mendapatkan syafaat Nabi. Sekarang selalu kita minta bermunajat kepada Allah agar kita selalu diberikan syafaat Nabi SAW. Kira-kira kita pantas mendapatkan syafaat Nabi? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita cinta sama manusia ada batasan. Cinta Nabi tidak pernah berbatas untuk kita. Cinta kita selalu meminta, ya kalau kita bilang kita mah pura-pura cinta sama Nabi. Kita mengatakan kita cinta, tapi perilaku kita tidak mencontohkan baginda Rasul SAW. Contoh, hal sunnah yang dijalankan oleh Nabi, pakai sandal kaki kanan, buka sandal kaki kiri, masuk kamar mandi sebelumnya baca doa, masuk kamar mandi dengan kaki, jangan pernah loncat dua-duanya. Itu nanti kalau kegeledak bisa mati kita. Masuk dengan kaki kiri. Saat kita membuang kotoran, saat kita buang air besar, buang air kecil dalam keadaan jongkok.
Ini saya mau ajak hitung-hitungan pahala kamar mandi. Mau? Mau? Benar. Yang pertama, sebelum masuk kamar mandi baca doa, ikutin sunnah Nabi. Pahalanya sudah berapa? Doanya apa? Allahumma barik lana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Masuk dengan kaki 2 pahalanya. Betul? Begitu sampai di kamar mandi, pakai sendal. Sunnah. Berapa? 3. Saat buang kotoran dalam keadaan jongkok. Saat ingin pipis, kaki kirinya diangkat. Ini dilurusin. Saat buang air besar, kaki kanan yang diangkat, kaki kiri dilurusin. Sunnah bukan? Berapa berarti sunnahnya? 3 ya, jadi 4 ya. Selesai itu kita istinja, basuh, bersih, membersihkan diri dengan tangan kanan. Bahaya juga kalau tangan kanan. Habis tangan kanan makan pakai kari, cakep banget itu. Pakai tangan, berapa sudah pahalanya? Selesai dari istinja, selesai itu mengambil wudu. Sunnahnya berapa? Keluar kamar mandi kaki kanan. Berapa berarti pahalanya? Selesai tutup dengan berapa pahalanya? Masuk kamar mandi jika mengikutkan Nabi 8 pahalanya. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu yang kita jalani. Ada yang seminggu cuma sekali masuk kamar mandi. Entar dirapel pipisnya, entar aja minggu depan. Buang airnya entar deh 2 minggu lagi. Ada yang begitu. Setiap hari pasti kita ke kamar mandi, wajib kita ke kamar mandi. Jika itu yang kita lakukan, ya ilaha illallah, subhanallah, 8 pahala. Minum, makan, masih banyak sunnah Nabi SAW. Jika ini diterapkan setiap sunnah Nabi, maka demi Allah umat Nabi nggak ada yang masuk neraka. Insya Allah semuanya disurgakan oleh Allah. Amin ya Rabbah. Nah ini masalahnya. Berat atau enggak? Berat atau enggak? Kalau katanya cinta mah nggak akan pernah berat. Yang berat cuma rindu, itu juga kata Dilan. Betul nggak? Dilan bilang apa? Jangan rindu, kamu nggak akan